Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Damba Izatus Solihah dengan NIM 106190027 dari kelompok A3 Skilab Dental Anatomi, Prodi S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi gigi 11, gigi 12, dan juga gigi 13. Nah, yang pertama kita membahas gigi 11. Gigi 11 termasuk gigi anterior yang terletak di sebelah kanan rahang atas dan berfungsi untuk memotong atau mengerat sebuah makanan. Nah, di sini sudah ada 5 pandangan, ada pandangan labial, palatal, mesial, distal, dan juga insisal. Nah, pada pandangan labial sendiri, mesio-insisalnya itu sudutnya hampir 90 derajat, sedangkan disto-insisalnya itu agak membulat. Kemudian ukuran mesio-distalnya itu lebih pendek daripada ukuran cervical insisalnya, dan juga akarnya itu lebih mengarah ke arah distal. Kemudian permukaan palatal di sini terdapat 2 marginal ridge, yaitu mesio marginal ridge dan juga disto marginal ridge. Kemudian di sini terdapat fossa yang dinamakan fossa palatina dan juga singulumnya itu menonjol ke arah cervical. Kemudian permukaan mesial. Nah, di sini terlihat kurva cervical lainnya itu lebih menonjol ke insisal. Kemudian permukaan labialnya itu lebih cembung, sedangkan permukaan palatalnya itu lebih cekung dan cembung. Kemudian untuk permukaan distal itu sama seperti permukaan mesial, yang membedakan hanya garis kurva cervical lainnya. Ini tuh lebih ke dalam, kurang lebih 2,5 mm ke arah insisal. Nah, kemudian permukaan insisal ini atau pandangan insisal, dia itu garis insisalnya ada di tengah-tengah, kemudian akarnya tidak terlihat karena memang mahkotanya lebih besar daripada akarnya. Kemudian untuk permukaan labialnya sendiri itu lebih besar dari permukaan palatalnya. Nah, selanjutnya ada gigi 12, di mana gigi 12 merupakan gigi kedua yang terletak di kanan rahang atas. Nah, yang pertama ada pandangan labial. Di sini mesio insisalnya itu agak membulat, sedangkan disto insisalnya itu sangat membulat. Kemudian cervical lainnya itu mengarah ke apex dan akarnya itu mengarah ke distal. Kemudian pandangan palatal, di sini permukaan palatalnya itu lebih dalam daripada permukaan di gigi 11. Kemudian fossa palatinalnya juga sangat dalam. Mesio marginal ridge, disto marginal ridge, dan singulum itu tidak terlalu berkembang seperti di gigi 11. Kemudian pandangan mesial, di sini terlihat garis kurva cervicalnya itu mengarah ke insisal, dan juga garis di pandangan mesial ini tuh sedikit tidak beraturan. Kemudian pandangan distal itu sama seperti pandangan mesial, hanya saja kurva garis cervicalnya ini tuh lebih ke arah insisal itu sekitar 2 mm. Kemudian pandangan insisal, di sini itu permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan palatal. Kemudian garis insisalnya itu mengikuti geligi, di mana garis distonya itu ke arah insisalnya itu lebih mengarah ke arah palatal. Nah, selanjutnya ada gigi 13, di mana gigi 13 merupakan gigi ketiga yang terletak di rahang atas sebelah kanan. Dia memiliki 1 buah cups, memiliki korona terpanjang di mulut, dan memiliki 1 akar yang panjang. Yang pertama ada pandangan labial, di mana dia berbentuk seperti mata tombak. Kemudian puncak kapsnya itu berada di tengah-tengah, memiliki 2 lereng, di mana lereng mesialnya ini lebih pendek daripada lereng distonya. Kemudian titik kontak mesialnya itu sepertiga dari insisal, sedangkan titik kontak distalnya itu setengah dari insisal. Kemudian cervical lainnya itu lebih mengarah ke apex. Selanjutnya ada pandangan palatal, di mana di sini terdapat singulum yang besar, terdapat mesial marginal ridge, disto marginal ridge,
di mana di antara ridge tersebut itu terdapat fossa palatinal. Kemudian untuk cervical lainnya itu hampir mengarah ke apex. Selanjutnya ada pandangan mesial, di mana permukaan labialnya di sini tuh agak cembung, sedangkan permukaan di palatalnya itu sedikit cekung dan terlihat singulumnya. Kemudian untuk cervical lainnya ini mengarah melengkung ke insisal sebanyak 2,5 mm. Kemudian pandangan distal di sini mirip seperti pandangan mesial, hanya saja kurva lainnya itu melengkung ke arah insisal itu sebanyak 1,5 mm. Dan yang terakhir ada pandangan insisal, di mana labiopalatalnya ini lebih besar dari mesiodistal. Kemudian untuk permukaan labionya di sini lebih mengarah ke distal. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang gigi 11, gigi 12, dan juga gigi 13. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.